Kepencet lagi teman-teman, maaf ya. Jadi ini teman-teman ya, kita tadi sampai mana tadi ceritanya? Sampai mana tadi cerita? Ya, pada intinya teman-teman ya, pada intinya kita tidak bisa menyalahkan orang-orang yang against dengan program ini. Contohnya Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta, Pak Pramono Anung, Pak Haji Rano Karno atau Babedul, Bang Dul ya, mengatakan mereka punya pendekatan yang lebih humanis atau humanist approach dibandingkan dengan mengirim ke barak militer. Ya seperti taman dibuka 24 jam, kemudian museum dan perpustakaan yang dibuka sampai malam gitu. Dan ada digelar forum mencari tahu akar duduk perkara persoalannya dengan membuat satu tajuk namanya Manggarai Bersolawat gitu. Jadi apa ya? Ya itu pendekatan humanis. Sementara penentangan juga datang dari Gubernur Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi yang berlatar belakang polisi penegak hukum ya kan. Kalau memang menurut beliau, kalau memang itu anak-anak melanggar hukum ya bisa dijerat dengan tindak pidana anak. Tapi kalau sudah 17 tahun udah umur bisa dijerat dengan tindak pidana biasa. TPU, tindak pidana umum atau tindak perdata umum gitu. Gak usah aneh-aneh lah kata Pak Ahmad Lutfi kan gitu. Saya bilang tiga-tiganya bisa kok. Tiga-tiganya works kalau disinergiin. Mungkin Kang Deddy Mulyadi pendekatannya lebih ke arah pendekatan praktis gitu. Pendekatan yang udah execute ya. Pendekatan praktis gitu. Praktisnya gini aja dah gitu, daripada banyak omong gitu kan, dah kasih ini, you disiplinkan, you re-educate, you retrain nih anak-anak ini dari yang tadinya bangor jadi bager gitu misalkan. Kalau bahasa Jawanya ya panjenengan sedoyo titik anak-anak niki ya ben dadi wong apik gitu. Kayak gitu teman-teman. Kayak gitu, pendekatannya seperti itu. Bisa Pak Ahmad Lutfi pendekatannya lebih ke pendekatan yuridis atau pendekatan justisia, pendekatan hukum. It's okay. Itu malah bagus kan. Ingat ini negara hukum. Pak Pramono Anung, Pak Haji Rano Karno lebih ke arah pendekatan humanis. Humanist approach. Gitu. It's okay, itu tiga-tiganya works kok. Kalau disinergiin. Kalau dimantepin gitu. Kalau kalau disinergiin, kalau dimantepin ya, tiga-tiganya ini bisa efektif. Karena nggak cukup hanya dengan desain ke military barracks cuma 2 minggu. Hasilnya bisa merubah maksimal. Ibaratnya kita habis surgery gitu ya, habis operasi, terus masa pemulihan selama 2 minggu, tapi gak ada tahap lanjutan. Itu gak bakal bisa. Gak kontrol kita ke dokter, ke hospital, ke rumah sakit, gak kontrol gitu. Gak bakal efektif teman-teman. Jadi setelah ada tindakan medis harus ada kontrol. Nah setelah Barmil ini apa kontrolnya? Gak ada. Gak ada. Mereka yang tinggal sama Kang Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, di rumah pribadinya beliau di Subang sana, cuma dikasih amanah, you tak boleh pakai HP ya. You tidak boleh main HP. Kalau ada apa-apa bisa menghubungi orang tua walinya, ya orang TNI itu. Orang TNI gitu. Udah begitu doang, kontrolnya nggak ada, ya percuma. Ya kalau masih sama Kang Deddy Mulyadi bisa lah dikontrol. Lah mereka yang sudah pulang
ke rumah. Karena yang 2 minggu di sekolah kebangsaan atau barak militer itu pasti mereka akan pulang ke rumahnya, pasti mereka pulang ke keluarganya, pulang kembali ke lingkungan asalnya. Itu pasti teman-teman. Gak mungkin mereka di situ terus selama-lamanya, forever and ever after gitu, mungkin banget. Nah, kontrolnya ini yang menjadi question mark. Di mana kontrolnya? Nanti kita bahas setelah jeda toilet ini dulu. Ya, kembali lagi. Nah, ini bentrok traffic. Clash of the traffic ya. Benturan lalu lintas, teman-teman. Nah, kita lanjut ya, teman-teman ya. Jadi, kalau saya pribadi ya, kalau saya boleh mengatakan dari sudut pandang pribadi saya sebagai orang lulusan ilmu administrasi ya. Secara administratif ya, itu program seperti itu bisa lah diregulasi lewat apa ya, pergub sebenarnya, atau perda, peraturan daerah sebenarnya. Tapi kan karena udah kadung terlanjur menjadi rame, kadung terlanjur jadi polemik, dan ada desakan untuk diberhentikan ya. Terlebih saya juga turut prihatin ya, kok Gubernur Kang Deddy Mulyadi dipolisiin, coba itu bayangin, dipolisikan coba. Waduh, saya ini nggak benar ini. Iya, ini bukti bahwa sebenarnya kegagalan orang tua zaman sekarang untuk ngedidik anaknya itu sudah terekspos oleh Kang Deddy Mulyadi. Dimana saya bisa ngomong orang tua itu fail zaman sekarang? Lah sekarang lihat, pada intinya, pada garis besarnya, kenakalan anak-anak, kenakalan remaja itu adalah multi cause case, kasus multi penyebab. Dan ini beriringan karena faktor keterdesakan ekonomi, karena faktor ekonomi, faktor pergaulan, faktor konsumsi internet, sosmed, faktor kurangnya pendidikan karakter, faktor kurangnya keteladanan. Itu bisa, itu berpengaruh semua kepada itu. Karena gak ada figur yang bisa kita jadi role model, gak ada figur yang bisa jadi suri tauladan. Meskipun kita sebagai umat Islam ada ya Nabi Muhammad SAW, tapi kan orang tua zaman sekarang, sekolah zaman sekarang tidak ada yang mengenalkan itu. Jadi inilah yang menjadikan kenapa jadi seperti ini. Harusnya tidak boleh ditolak program yang boleh saya katakan brilian itu, tapi udah ya terlanjur demikian ya sudah, apa boleh buat gitu lah. Tapi ya semoga kalau ada cireng tuh. Tapi kalau saya boleh bilang ya, memang ini adalah apa ya? Kalau masalah ini tuh kayak ini adalah kasus yang memang menjadi perhatian saya dari hari-hari kebelakang ini gitu lah. Jadi sebenarnya maksudnya program sekolah kebangsaan atau barak militer itu sebenarnya baik gitu, untuk mendisiplinkan, kasih tahu anak tuh, wah ini kalau waktunya sekolah ya sekolah, waktunya belajar, waktunya main, ya sosialisasi, waktunya ibadah, kalau kita umat Islam waktunya sholat ya sholat, waktunya ngaji gitu, waktunya olahraga, waktunya tidur ya tidur, waktunya makan ya makan. Jadi sebenarnya lebih terarah gitu loh. Cuman kembali lagi teman-teman, memang inilah ya tantangan seperti sekarang ini tuh kayak seperti itu teman-teman. Gitu. Karena memang masalah kenakalan anak ya itu adalah multi cause case gitu loh.
dan multipolar effect gitu. Jadi ya buat semuanya, makanya kalau belajar dari saya minta teman-teman ya, ketika mau menyikapi satu kebijakan politik ya, itu dikaji dulu teman-teman, dikaji dulu. Jangan kita menilai sebuah policy atau kebijakan itu dengan emosi teman-teman, dengan emosi ya. Tapi oke, pro kontra fine teman-teman, tapi jangan menilai dengan emosi, karena bisa jadi seperti saya, kebijakan yang tadinya saya anggap baik, kenapa malah saya turn around jadi menganggap itu gak baik, dan sebaliknya. Itu. Ingat, segala sesuatu yang kelihatannya baik belum tentu beneran baik buat kita. Tapi segala sesuatu yang kelihatannya tidak baik bisa jadi baik buat kita. Gitu. Ya, semoga bermanfaat. Selamat sore dan kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang.